wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujian komprehensif hari kedua TPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024 LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan teruji Ibu Rosma SPD. Mengawali seluruh rangkaian kegiatan pada malam ini, saya buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya lanjutkan, apakah Ibu Rosma sudah siap untuk diuji? Insya Allah, Ibu. Siap ya? Ya, Bu. Selanjutnya dimohon kepada Ibu Rosma membaca surat Sajadah ayat 1 sampai dengan ayat 4, dilanjutkan dengan menulis ayat 1. Ya, Bu. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Am yaquluna iftara bal huwal haqqu mir rabbika litunzira qauman ma atahum min nasirin qablika la'allahum yahtadun. Allahul ladzi halakas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatasakkarun. Yudabbirul amran minas sama'i ilal ardi summa yaruju ilaihi fi yaumi kana miqdaruhu alfassanati mimma ta'udun. Shadaqallahul azim. Dilanjutkan dengan menulis. Cukup ayat 1 saja, Ibu. Atas dulu. Ini, Mas. Alif lam mim saja. Ayat 1 itu alif lam mim.
Silakan tunjukkan Ibu. Tidak terlihat. Ya, Bu. Tidak terlihat. Ya, Bu. Oke, cukup. Selanjutnya, Ibu guru SD atau TK? TK, Bu. TK. Ya, Bu. Apa yang Ibu pahami tentang definisi teori belajar? Tentang definisi teori belajar itu terbagi atas 4. Yang pertama, Bu, teori behavioristik. Maaf Ibu ya, maaf. Definisi teori belajar bukan menyebutkan. Definisi teori belajar itu, Bu, yang pertama itu kerangka belajar, kerangka kerja yang mencoba menjelaskan bagaimana manusia itu belajar dengan baik. Contohnya motivasi, yang kedua perhatian, yang ketiga memori, terus yang terakhir transfer. Baik. Pada anak usia dini itu, kira-kira dari 4 jenis teori belajar itu yang Ibu ketahui, teori belajar mana yang cocok mau diterapkan pada anak usia dini? Yang wajib diterapkan pada anak usia dini yaitu, Bu, teori behavioristik, di mana teori ini mempelajari perilaku memanusiakan manusia atau saling menghargai. Oke. Selain teori behavioristik, teori apa lagi yang bisa mendukung pada pembelajaran untuk anak usia dini? Menurut saya, Bu, yaitu teori behavioristik, karena di sini mengatakan bahwa teori behavioristik ini berfokus pada perubahan tingkah laku. Selain itu apa lagi? Selain itu, menurut saya, Bu, teori kognitivisme, karena teori ini menekankan pentingnya proses mental dalam belajar, seperti berpikir, memecahkan masalah, dan pengolahan informasi. Oke. Menurut pandangan Ibu, guru dikatakan profesional itu bagaimana? Menurut pendapat saya, guru yang dikatakan guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi dan dedikasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pendidik. Yang kedua, Bu, menguasai materi pelajaran. Yang ketiga, menguasai kurikulum. Terus yang selanjutnya bisa berkomunikasi dengan efektif dan dapat membimbing dan memotivasi peserta didik. Selain itu apa lagi? Mampu menilai dan mengevaluasi. Terus apa lagi?
bersikap profesional serta dapat bersikap secara konsisten. Oke. Kira-kira Ibu bisa jelaskan kerangka modul ajar yang digunakan pada anak usia dini TK? Di sini dapat diketahui bahwa kerangka modul ajar itu yang pertama identitas modul, di mana di sini terbagi menjadi pertama judul modul, mata pelajaran, semester, dan nama penyusun. Terus yang kedua kompetensi dasar atau KD. Terus yang ketiga materi pembelajaran. Di sini juga terbagi pertama pokok pembahasan, sub pokok bahasan, dan uraian materi. Terus yang keempat kegiatan pembelajaran. Lanjut. Kegiatan pembelajaran di sini terbagi menjadi dua. Pertama pendahuluan, terus yang kedua kegiatan inti, yang terakhir penutup. Oke. Apakah kerangka ini ada perbedaan dengan yang punya madrasah atau sanawiyah atau aliyah? Perbedaan kerangka TK dengan misalnya. Perbedaannya yaitu karena di TK itu Bu terutama dalam mengenai integrasi nilai-nilai Islam, di sini mencakup tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, terus kegiatan pembelajaran, terus yang kedua di TK itu Bu berfokus pada pendidikan agama Islam. Di sini juga mencakup mata pelajaran agama Islam, yang kedua pelajaran agama Islam, terus yang ketiga penggunaan bahasa Arab. Sistem penilaiannya bagaimana? Sistem penilaiannya itu kalau di penilaiannya itu kalau di madrasah menekankan pada tujuan pembelajaran, sedangkan di TK itu menekankan pada sikap dan pengetahuan. Sikap dan pengetahuan. Kalau untuk mengukur sikap, alat apa yang digunakan? Alat tes apa yang digunakan? Dengan cara observasi atau pengamatan. Apa yang diobservasi? Tingkah laku peserta didik, Bu. Itu untuk mengukur sikap. Kalau untuk mengukur kemampuan? Untuk mengukur kemampuan pada peserta didik pada usia dini dengan cara mengamati hasil kerjanya, Bu. Tapi alat evaluasinya itu sudah berbentuk host? Berbentuk host? Tidak, Bu. Kenapa? Karena hoax itu tidak ada untuk pendidikan anak usia dini. Penggantinya apa? Diagnostik. LKPD, Bu, LKPD. LKPD-nya bentuknya seperti apa? Bisa berbentuk gambar. Seperti gambar, contohnya mewarnai. Itu kalau mewarnai, menggambar, itu masuk pada penilaian apa? Pengetahuan, Bu. Pengetahuan. Kalau keterampilan? Kalau keterampilan, Bu, sama mungkin dengan pengetahuan, menggambar dan mewarnai. Kenapa dikatakan sama? Di mana letak persamaannya? Letak persamaan antara pengetahuan dan keterampilan karena di sini pengetahuan merupakan ide
seorang peserta didik, sedangkan keterampilan yaitu pelaksanaannya, Bu. Seperti mewarnai, mencocok gambar. Jadi kalau disimpulkan semuanya itu menghasilkan proyek atau tidak? Menghasilkan, Bu. Kurikuler. Kurikuler. Ulangi. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Ya, Bu. Mengapa penelitian tindakan kelas itu penting buat guru? Penelitian tindakan kelas penting karena bertujuan mengetahui hasil belajar peserta didik pada materi yang diajarkan, Bu. Atau sarana latihan dalam memperbaiki permasalahan pembelajaran di kelas. Oke. Apa judul PTK-nya? Judul PTK yaitu meningkatkan kemampuan belajar melalui membaca, melalui bermain. Melalui bermain. Ya, Bu. Itu memang masalah yang ada di sekolah Ibu. Ya, Bu. Apakah semua masalah yang Ibu temui pada pembelajaran itu menjadi masalah PTK? Tidak, Bu. Alasannya? Karena di kelompok B, Bu, ada yang sudah mulai bisa mengeja, Bu. Kalau di kelompok A? Masih mengenal huruf. Jika kelas A dengan kelas B itu misalnya dikatakan masalah itu masuk pada kategori PTK, kira-kira apa kriterianya? Kriterianya itu yaitu di kelompok A dan di kelompok B yaitu adanya masalah pembelajaran. Ini mungkin, Bu, memiliki masalah pembelajaran yang sama, seperti kesulitan siswa dalam memahami konsep tertentu, misalnya rendahnya motivasi belajar. Terus yang kedua, implementasi strategis baru. Di kelas A dan kelas B menerapkan strategi pembelajaran baru yang berbeda untuk mengatasinya masalah yang sama. Strategi ini menjadi variabel penting yang ingin diuji efektivitasnya. Oke. Apakah pada anak usia dini juga itu perlu dilakukan tes diagnostik? Pada usia anak dini mungkin perlu, Bu. Alasannya? Alasannya karena diagnostik itu penting untuk melakukan, karena di mana di sini diagnostik adalah proses penilaian yang dilakukan pada awal tahun ajaran untuk mengetahui sebagaimana kemampuan awal peserta didik. Itu dilakukan setelah pembelajaran atau sebelum pembelajaran? Sebelum, Bu. Sebelum. Ya, Bu. Apakah pada modul Ibu juga itu terdapat diagnostik? Pada modul ajar kami, Bu, kayaknya terdapat, Bu, diagnostik. Jangan kayaknya, pasti.
Pertanyaan berikut. Ya, Bu. Bagaimana keterkaitan antara komponen perangkat pembelajaran yang selama ini Ibu buat? Komponen keterkaitannya, Bu. Iya. Keterkaitan antara komponen pembelajaran dengan modul ajar. Iya. Di sini saya juga bisa jelaskan bahwa keterkaitan antara modul ajar dengan pembelajaran karena di sini diketahui bahwa modul ajar merupakan panduan lengkap bagi guru dalam menyampaikan materi pembelajarannya. Tujuannya di sini dikatakan bahwa komponen dalam modul ajar saling keterkaitan dan bekerja sama untuk mencapai suatu pembelajaran yang efektif. Apalagi? Contohnya keterkaitannya itu yang pertama identitas modul. Di sini mencakup dalam beberapa hal. Yang pertama judul modul. Di sini judul modul menunjukkan tema atau topik yang dibahas pada modul tersebut. Yang kedua mata pelajaran. Di sini juga diketahui bahwa mata pelajaran itu menentukan bidang studi yang akan dipelajari. Terus yang kedua KD atau kompetensi dasar atau indikator. Oke, cukup. Ya, Bu. Sekarang kita masuk pada cuplikan mengajar. Ya, Bu. Sebelumnya di share screen materinya. Ya. Silakan, Bu. Ya, Bu, sementara, Bu. Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita belajar, kita sama-sama dulu baca doa ya, atau surah Al-Fatihah. Tapi sebelum berdoa, kita sama-sama dulu bernyanyi. Angkat tangannya semua anak-anakku ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, putar 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 tangan diputar,
Gulung, 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 tangan digulung. Ular melingkar di pagar bunda. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekret. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, berbunyi semuanya. 1, 2, 3, ku siap berdoa. Sekarang sama-sama baca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bu Guru. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Guru. Ya anak-anakku sekalian, siapa tahu hari ini hari apa? Ayo siapa yang tahu? Hari Selasa. Iya pintar. Ini hari Selasa, kemarin hari Senin. Siapa yang sudah hafal nama-nama hari? Ayo angkat tangannya siapa? Siapa yang sudah hafal? Iya, Kensi. Iya. Coba sebutkan nak nama-nama hari. Iya, Senin Bu Guru, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Dalam seminggu berapa hari kita sekolah nak? Ayo siapa yang tahu? Saya Bu Guru, ayo siapa ya sebutkan coba. Ya 6 hari. Dalam seminggu itu 6 hari kita sekolah. Di hari Minggu kita sekolah tidak? Tidak Bu Guru, iya hari Minggu itu libur ya, tugasnya di rumah yaitu cuci tangan, kemudian potong kuku, dan apalagi nak? Potong rambut, apalagi? Cuci kaos kaki, tas, dan baju sekolah. Jadi semangat untuk belajar? Masih semangat? Iya semangat.
Sebelum kita belajar, kita sama-sama dulu baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kami pemahaman yang luas. Amin. Terimalah ya Allah. Jadi ini hari kita masih belajar tentang mengenal rukun Islam. Tetapi sebelum itu Ibu Guru mau menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yaitu tujuan kita yaitu siswa mampu memahami pengertian rukun Islam. Yang kedua, siswa mampu melafalkan 5 rukun Islam. Yang ketiga, siswa mampu mengucapkan kalimat syahadatain. Dan terakhir, mampu menyanyikan lagu rukun Islam. Jadi, sebelum kita masuk pelajaran, Ibu Guru mau jelaskan dulu ya. Rukun Islam itu adalah pondasi bagi seorang Muslim. Di antaranya itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang keempat, mengeluarkan zakat. Yang kelima, naik haji bagi orang yang mampu atau banyak uangnya ya. Siapa yang bisa mengucapkan kalimat syahadatain, ayo. Ya, silakan Nak Nurul. Ya, bagaimana bunyinya Nak? Kalimat syahadatain, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ibu Guru ya, coba ikuti anak-anakku ya. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo, siapa yang sudah hafal? Iya, Nurul coba dihafal ya. Rukun Islam ada berapa Nurul? Ada 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bunyinya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat syahadat ini hampir setiap saat kita ucapkan. Seperti azan dan iqamah, kita mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita sholat, kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi anak-anakku sekalian harus menghafal kalimat 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus yang kedua, mendirikan sholat. Di mana di sini mendirikan sholat itu yaitu hampir setiap 5 kali ya, sehari semalam kita melakukan sholat sebanyak 17 rakaat. Yang pertama, sholat subuh berapa rakaat Nak? Ayo siapa yang tahu? 2 Bu Guru. Iya, sholat subuh 2 rakaat. Terus yang kedua sholat apa? Sholat duhur berapa rakaat? 4 Bu Guru. Yang ketiga sholat apa itu Nak? Pada sore hari kita lakukan. Sholat asar berapa rakaat? 4 juga. Iya. Kemudian sholat maghrib sebanyak 3 rakaat. Terus yang sholat yang dilakukan pada malam hari yaitu sholat Isya berapa rakaat? 4. Iya, ayo siapa yang bisa menyebutkan nama-nama sholat?
Saya Bu Guru, iya silakan. Yang pertama itu apa? Sholat subuh Bu Guru sebanyak 2 rakaat. Yang kedua apa nak? Sholat duhur Bu Guru, iya 4 rakaat. Kemudian sholat asar 4 rakaat. Kemudian sholat maghrib yaitu sebanyak 3 rakaat. Dan yang terakhir sholat isya sebanyak 4 rakaat. Jadi kita melaksanakan sholat itu sehari semalam 5 kali sebanyak 17 rakaat. Ya pintar. Terus yang ketiga yaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Yang mana di sini kita juga harus ketahui bahwa puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang bisa membatalkan puasa seperti apa? Kentut, apalagi tidak sengaja minum atau lupa ya, itu semua bisa membatalkan puasa. Siapa ya di sini yang sudah bisa puasa pada bulan Ramadan? Belum ada. Iya, anak-anakku sekalian, puasanya itu harus tengah hari ya. Misalnya mulai dari terbit fajar, kemudian sholat duhur, kita makan atau minum, kemudian lanjut ke maghrib. Untuk anak-anakku sekalian karena belum bisa berpuasa full. Misalnya itu puasa setengah hari atau sampai duhur. Tapi bisa juga anak-anakku sekalian berpuasa misalnya Mama Ta bangun makan sahur, kita juga ikut sampai duhur. Kemudian kita minum atau makan, terus lanjut lagi sampai maghrib. Pada saat berbuka ikut juga berbuka. Itu namanya puasa setengah hari. Terus yang keempat, mengeluarkan zakat. Yang mana itu mengeluarkan zakat? Zakat itu dilakukan pada setiap muslim pada bulan Ramadan, yaitu zakat fitrah. Di sini dapat dibedakan yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu yaitu zakat yang dikeluarkan pada bulan suci Ramadan. Terus yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal adalah zakat berpenghasilan seperti penghasilan perkebunan, pengairan, dan lain-lain sebagainya. Itu semua dinamakan zakat penghasilan. Terus yang ketiga, naik haji bagi orang yang mampu atau banyak uangnya ya. Jadi anak-anakku sekalian itu harus pintar menabung supaya bagaimana kelak nanti tabungannya banyak, kita bisa pergi haji atau umrah ya. Jadi anak-anak sekalian itu kalau misalnya dikasih uang jajan sama mama atau bapak harus menabung ya. Misalnya kita dikasih 5.000, kita harus tabung 2.000 supaya nanti bisa naik haji atau umrah. Di sini juga ada kegiatan inti seperti pendidik dan peserta didik itu membahas rukun Islam bersama-sama. Yang kedua, pendidik menjelaskan secara singkat setiap gambar rukun Islam kepada peserta didik. Yang ketiga, pendidik dan peserta didik menyanyi lagu tentang rukun Islam. Yang keempat, guru membimbing peserta didik untuk membaca urutan rukun Islam secara bergiliran, seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat itu termasuk rukun Islam yang pertama. Terus yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang keempat,
mengeluarkan zakat. Yang kelima, naik haji bagi orang yang mampu, seperti Ibu Guru tadi katakan bahwa pintar-pintarlah menabung supaya bagaimana nanti bisa pergi haji atau umrah. Terus yang kelima itu guru menjelaskan makna rukun Islam beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, guru membarukan kartu permainannya berisikan nomor urut rukun Islam. Kemudian peserta didik menyebut satu persatu rukun Islam sesuai dengan nomor urut yang didapat. Misalnya anak-anakku atas nama Hanaya mendapat nomor urut 3, berarti dia mengucapkan rukun Islam yang ketiga. Terus Abdi mendapat nomor urut 1, berarti dia itu mengucapkan rukun Islam yang pertama, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Terus selanjutnya Ninin itu mendapatkan nomor urut keempat, berarti dia itu menyebutkan rukun Islam yang keempat, yaitu mengeluarkan zakat. Dan yang terakhir dia itu mendapatkan nomor urut 1 sampai 5, berarti dia itu mengucapkan nomor urut 1 sampai 5 rukun Islam. Yang pertama itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, mendirikan sholat. Terus yang ketiga, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang keempat, mengeluarkan zakat. Yang kelima, naik haji bagi orang yang mampu. Bagaimana anak-anakku sekalian, sudah tahu rukun Islam? Ayo siapa yang sudah bisa menghafal? Ayo naik ke depan. Iya, Abdi. Iya, silakan nak. Yang pertama itu Bu Guru, rukun Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang keempat, mengeluarkan zakat. Yang kelima, naik haji bagi orang yang mampu. Ia pintar. Sudah dihafal ya anak-anakku sekalian. Sekarang anak-anakku sekalian, Ibu Guru mau beri tugas ya. Yang pertama itu tugasnya menebalkan tulisan rukun Islam. Yang pertama itu syahadat ya. Di sini syahadat itu dalam kurung, terus kalimatnya itu syahadat, tetapi gambarnya itu garis putus-putus. Tugas anak-anakku sekalian yaitu menebalkan gambar yang ada atau tulisan yang ada di lembar kerja ini. Terus yang kedua, menghubungkan nomor urut dengan rukun Islam yang ada di kertas ini. Misalnya nomor 1 itu puasa. Kita taruh ke atau tarik ke gambar berapa. Misalnya syahadat itu kita menarik garis ke angka 1. Yang kedua, naik haji bagi orang yang mampu. Berarti kita di sini menarik gambar ke angka berapa? Ayo siapa yang tahu? Angka 5, iya pintar, angka 5. Terus yang keempat, sholat. Berarti kita di sini menarik gambar atau angka dari angka 2 ke kalimat sholat. Yang terakhir, zakat. Berarti di sini kita harus menarik gambar dari angka 4 ke zakat ya. Sudah mengerti? Saya ulang ya. Yang pertama tugasnya itu menebalkan
kalimat rukun Islam seperti syahadat. Terus yang kedua, sholat. Tugasnya anak-anakku sekalian yaitu menebalkan ya. Ini yang garis putus-putus kita tebalkan menjadi kalimat atau huruf. Yang ketiga, zakat. Yang keempat itu Yang ketiga itu puasa, yang keempat zakat, yang kelima naik haji. Terus tugas kedua yaitu menghubungkan gambar dari nomor urut ke misalnya angka 1 ke rukun Islam yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Terus yang kedua mendirikan sholat, berarti kita tarik garis dari angka 2 ke sholat. Yang kemudian ketiga puasa, berarti kita tarik garis dari angka 3 ke puasa. Kemudian yang keempat yaitu zakat, berarti kita menarik garis dari angka 4 ke zakat ya. Terus yang terakhir naik haji bila mampu, berarti ini rukun Islam yang kelima, berarti kita menarik garis dari angka 5 ke sini ya, naik haji bagi orang yang mampu. Di sini juga ada gambar rukun Islam. Misalnya ini gambar pertama yaitu asyhadu an la ilaha illallah, berarti ini termasuk rukun Islam yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Terus gambar kedua yaitu gambar gambar sholat, berarti di sini gambar ini menandakan rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Terus yang ketiga nah apa itu? Ya, ini menandakan gambar beras atau harta ya, berarti di sini menandakan yaitu zakat. Di sini gambar keempat yaitu gambar orang mengaji, berarti di sini tugasnya itu mengaji, berarti puasa ya, karena kebanyakan ya anak-anak orang itu kalau berpuasa dia mengaji. Terus yang kelima gambar Ka'bah, berarti di sini menandakan haji, berarti naik haji bagi orang yang mampu. Di sini juga tugasnya anak-anakku sekalian yaitu menarik garis ke pasangannya. Misalnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berarti anak-anakku sekalian menarik garis dari gambar ini ke syahadat. Terus yang kedua gambar sholat, berarti kita menarik garis dari gambar ke kalimat sholat. Kemudian yang ketiga yaitu semacam harta atau beras ya, berarti kita di sini menarik garis dari gambar ke kalimat zakat atau rukun Islam yang keempat. Di sini orang mengaji, berarti kita menarik garis dari gambar ke kalimat puasa atau rukun Islam yang ke berapa? Yang ketiga. Di sini ada gambar Ka'bah ya. Di sini menandakan haji, berarti kita menarik garis dari Ka'bah menuju ke kalimat haji atau rukun Islam yang kelima. Ya, anak-anakku sekalian harus menyelesaikan 3 tugasnya ya. Ibu guru beri waktu 5 menit. Mulai dari tugas pertama yaitu menebalkan garis. Yang kedua menghubungkan angka ke pasangannya, misalnya angka 1 ke kalimat syahadat. Di sini ada juga gambar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di sini juga tugasnya menarik garis ya, tapi cuma beda gambarnya dari tugas pertama dan tugas ketiga. Bagaimana anak-anakku, selesai? Kalau selesai silahkan kumpul ya.
Iya, selesai. Iya, alhamdulillah. Kalau tugasnya selesai, yaitu kita makan ya. Kita mau istirahat. Siapa yang mau makan? Ayo. Oh iya, sebelum makan, anak-anakku sekalian harus ambil makanannya ya. Kemudian cuci tangan. Sudah? Duduk anak soleh. Iya, sekarang makanannya sudah siap semua. Sudah Bu Guru, iya pintar. Sekarang sama-sama baca doa sebelum makan. Bila abata, makan tangan kanan, minum tangan kanan, jangan berdiri, berjalan, apalagi berlari. Ingat baca bismillah dan doa pada Allah agar kita mendapat rahmat. Doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rasaktana wakina asabannar. Ya Allah, berkahilah apa yang Engkau rezekikan kepada kami dan jauhkanlah kami dari siksaan api neraka. Amin. Terimalah ya Allah. Silakan makan. Makanannya jangan dihambur ya. Dan makanannya juga harus dihabiskan. Sudah? Oh iya, masih ada temannya yang belum selesai makan. Kita tunggu dulu ya. Ya sudah semua? Iya, sampahnya dibuang di tempat sampah ya, supaya bersih. Sudah? Iya, sekarang sama-sama baca doa sesudah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi at'amana wa sakana waj'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum dan menjadikan kami orang-orang muslim. Amin. Terimalah ya Allah. Iya, jadi anak-anakku sekalian sudah makan semua. Sudah Bu Guru dan baca doa sesudah makan. Iya. Masih semangat? Iya, masih semangat. Iya. Sebelum kita pulang, anak-anakku sekalian, Ibu Guru mau bertanya dulu ya tentang pelajaran yang kita pelajari tadi ya. Apa itu nah? Ayo, siapa yang tahu kita belajar apa? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, siapa? Iya, belajar tentang mengenal rukun Islam. Rukun Islam itu nah ada berapa? Ada 5 ya. Ya, coba sebutkan. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, apalagi yang kedua? Mendirikan sholat. Yang ketiga, apa nak? Yang ketiga, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang keempat, apa itu yang keempat? Mengeluarkan zakat. Yang kelima, naik haji bagi orang yang mampu. Iya, berarti anak-anakku sekalian sudah hafal rukun Islam itu ada 5. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga berpuasa pada bulan Ramadan. Yang keempat mengeluarkan zakat. Yang kelima naik haji bagi orang yang mampu. Iya.
Sudah tahu menghitung semua? Oh iya, sekarang kita sama-sama belum pulang, kita sama-sama dulu menghitung ya, 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah tahu menghitung ya? 1 sampai 10, bahkan ada yang sudah tahu menghitung 1 sampai 50. Siap untuk pulang? Iya, Ibu Guru mau tanya sebelum pulang kita apa dulu, Nak? Berdoa ya. Ibu Guru kasih tahu ya, sebelum pulang itu kita berdoa. Bagi yang anak-anakku sekalian yang belum ada jemputannya, silahkan ditunggu ya. Iya. Sekarang siap pulang? Ayo, iya Bu Guru, iya. Sekarang sama-sama membaca surah Wal-Asri dan doa keluar sekolah. Sama-sama ya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illal lasina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Doa keluar sekolah. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Beri salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bu Guru. Selamat siang. Siang Bu Guru. Iya, pulang di rumah itu beri apa, Nak? Beri salam. Masuk di rumah dengan kaki kanan. Sekian budak.